di KKS setiap Rabu malam, dan teristimewa pada bulan ini, bulan yang penuh rahmat di dalam masa Prapaskah, kita mencoba untuk mendalami beberapa hal penting yang telah disampaikan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Kau kuatkan di dalam pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami, meskipun kami ini hamba-Mu yang tak berguna. Terimalah kiranya kurban pujian yang kami sampaikan untuk mengucap syukur kepada-Mu atas segala anugerah yang telah kami terima. Khususnya juga pada malam hari ini, Engkau pertemukan kami di dalam pertemuan malam hari ini, agar kami sungguh boleh membuka hati kami di dalam masa-masa yang penuh rahmat ini, masa di mana kami harus lebih banyak mengenal kasih-Mu yang senantiasa Engkau curahkan ke atas kami, lewat perbuatan-perbuatan baik, lewat perubahan-perubahan diri kami. Bapa, kami mau serahkan pertemuan pada malam hari ini. Engkau berkati kami semua, dari pembicara, dari fasilitas internet, segala sesuatu yang telah Engkau berkatkan bagi kami, agar juga dapat membantu kelancaran di dalam pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya juga melihat ini banyak dari lingkungan-lingkungan ya, sungguh luar biasa. Jadi mudah-mudahan PI kali ini, tahun ini, semakin semarak dan diikuti oleh cukup banyak lingkungan. Dari lingkungan saya sendiri juga saya melihat cukup banyak yang hadir. Baik, tanpa membuang-buang waktu, karena mungkin ini pembicaraan akan cukup panjang, karena dengan beberapa pembicara, saya akan serahkan langsung mungkin kepada Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy. Ya, terima kasih ya. Pak Joli. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan, Seksi KKS, juga Seksi KKS Lingkungan, sahabat KKS, dan Bapak Ibu semua pecinta kitab suci. Ya, pada malam hari ini sebelum sosialisasi PI-APP 2022, saya akan memutar sebuah lagu sebagai tema dari PI-APP 2022 ini. Kita sebagai gereja, persekutuan umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Dan dibagi, kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan jangan
diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Allah. Marilah bersama, Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Ya, terima kasih Pak San bisa membantu saya untuk share screen pada malam hari ini. Ya, baik Bu Lucy. Terima kasih. Lanjut ya Bu. Lanjut. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tema APP 2022 ini adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Jadi APP 2022 ini bukan hanya permenungan, tapi merupakan langkah konkret. Melihat kondisi hidup manusia dan martabat manusia, dan tindakan nyata untuk 4 bidang mendasar. Subtema APP 2022 ini, yang pertama adalah peran gereja dalam bidang pendidikan. Subtema yang kedua adalah peran gereja dalam bidang kesehatan. Subtema yang ketiga adalah peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Dan subtema yang keempat adalah peran gereja dalam bidang usaha informal. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kami dari seksi KKS itu akan mensosialisasikan pertemuan pertama peran gereja dalam bidang pendidikan. Dan secara khusus pada malam hari ini kami dari seksi KKS akan bersinergi dengan Yayasan Santo Yakobus, dengan seksi PSE, juga seksi pendidikan ya, untuk aksi-aksi konkretnya. Tema APP yang pertama ini adalah peran gereja dalam bidang pendidikan. Bagaimana tema ini didalami dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan. Ya. Jadi dalam pengantar itu ada beberapa hal penting untuk fasilitator lingkungan. Ya. Jadi fokus APP itu pada pentingnya aksi nyata.
diinspirasi, dimotivasi dari permenungan berdasarkan kisah bermakna atau kitab suci. Buku materi APP 2022 itu akan diberikan ke umat dalam bentuk soft copy. Jadi buku panduan ini sebagai alat bantu. Fasilitator dapat mengganti kisah pada bagian bermakna itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing lingkungan. Fasilitator ini dapat memodifikasi, mengubah, diberikan alternatif kisah. Ya. Nah, ini di sini ada untuk fasilitator lingkungan yang akan memandu, itu ada beberapa hal teknis ya yang perlu diperhatikan. Fasilitator hendaknya berbagi tugas sehingga tidak memborong semua pertemuan. Fasilitator melatih diri sebelumnya. Persiapkan dengan baik. Jangan mendadak. Hal ini yang selalu saya tekankan ya kepada para fasilitator. Ya, baca-baca dulu, dipersiapkan, dipelajari terlebih dahulu. Ya, dan pastikan membuat aturan sebelum pertemuan agar umat itu juga tahu prosesnya. Serius, tapi santai. Ya. Nah, dalam kata pengantar itu silahkan dibacakan ya, ada di dalam buku. Ya. Jadi dalam kisah penciptaan itu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Martabat manusia segambar dan serupa dengan Allah. Di sini pentingnya martabat manusia. Gereja sebagai persekutuan umat Allah menyadari pentingnya pendidikan serta dampaknya terhadap perkembangan manusia. Gereja sebagai umat Allah itu bukan sebagai institusi, tapi gereja ini juga kita semua. Akibat pandemi COVID-19, banyak anak usia sekolah tidak bisa mendapatkan haknya atas pendidikan. Sendi kehidupan masyarakat itu banyak yang hancur. Banyak anak kehilangan kesempatan belajar, bahkan putus sekolah. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk membawa warta keselamatan dan pembebasan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kita diajak untuk menyadari peran kita sebagai terang dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang memadai, pendidikan yang layak, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dilanjutkan dengan doa pembuka, dan sesudah itu ada kisah bermakna. Nah, dalam kisah bermakna ini, fasilitator bisa menyesuaikan, bisa memilih yang sesuai. Pada sosialisasi malam ini, saya akan memilih Vina, anak Ibu Kartini, terancam putus sekolah. Jadi kisah ini memberi inspirasi kepada kita tentang apa dan bagaimana kita punya peran di tengah situasi terancamnya anak-anak putus sekolah. Dikisahkan sosok Ibu Kartini yang harus berjuang
untuk menghidupi ketiga putrinya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Ibu Kartini harus bekerja sebagai buruh tani. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran online memaksa keluarga Ibu Kartini ini untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk memiliki HP dan untuk memenuhi kebutuhan kuota anak-anaknya. Nah, keterbatasan ini membuat anak-anaknya terancam putus sekolah dan tidak lagi berharap untuk bisa meneruskan sekolahnya. Nah, di dalam sharing dan pendalaman itu akan membawa peserta ke aksi nyata. Ya, selanjutnya Pak San. Jadi dalam sharing dan pendalaman ini, apakah Anda juga pernah atau sedang mengalami persoalan yang sama dengan Ibu Kartini? Apa jadinya kalau semakin tinggi angka buta huruf dan banyak anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah? Hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama? Sharing dan pendalaman ini dilakukan dalam pertemuan lingkungan. Nah, tentu saja ada salah satu wakil umat yang mencatat apakah ada usulan atau ide-ide, hal konkret apa yang akan dilakukan dalam lingkungan Bapak Ibu. Ya. Nah, sesudah itu kita akan beralih ke bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci ini diambil dari kitab Putra Sirah. Bab 30 ayat 1 sampai dengan 13. Atau bisa juga dibaca parafrase dari kitab Sirah bab 30 ayat 2, ayat 4, ayat 5 dan ayat 13. Ya. Saya akan membacakan kitab Putra Sirah ini secara lengkap. Barang siapa cinta kepada anaknya, menyediakan cambuk baginya, supaya akhirnya ia mendapatkan sukacita karenanya. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib, akan beruntung karenanya. Dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Orang yang mengajar anaknya menjadikan musuhnya iri hati. Dan di depan teman kawan dapat bersukaria karena dia. Meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati. Sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita. Dan waktu meninggal, tidak berduka cita. Ia meninggalkan anaknya sebagai pembalas dendam kepada musuh. Dan untuk teman kawan ditinggalkannya seseorang yang balas budi. Barang siapa memanja-manjakan anak, membalut luka-lukanya sendiri. Dan pada setiap teriakan, gemetarlah batinnya. Kuda yang tak dijinakkan menjadi degil, dan anak yang tak
terkekang menjadi terlanjur-lanjur akhirnya. Timanglah anak, maka engkau akan dikejutkannya. Berguraulah dengannya, niscaya engkau disedihkannya. Jangan ketawa sama dia, agar engkau jangan sedih bersama dengannya. Dan supaya jangan sampai mengeritkan gigi akhirnya. Jangan ia kau beri kebebasan di masa mudanya. Dan matamu jangan kau tutup terhadap kebodohannya. Tundukkanlah kuduknya di masa kecilnya. Dan siksalah pinggangnya waktu masih kecil. Kalau tidak, ia menjadi degil dan tidak taat kepadamu. Didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia kerja, supaya engkau jangan sakit hati karena keangkaraannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kitab Putra Sirah ini ada di dalam kitab Deuterokanonika. Jadi memang tidak perlu menerjemahkan secara lebih mendalam ya. Begitu membaca, kita juga sudah mengerti ini apa maksudnya. Ya, jadi dari refleksi biblis kitab Sirah, kita ini bisa melihat beberapa hal yang penting terkait dengan pendidikan. Ya, selanjutnya Pak San. Di sini pendidikan ini membuat hidup seseorang beruntung, bebas dari penderitaan, dan memberi kebanggaan bagi keluarganya. Pendidikan membuat seorang anak itu sadar untuk berbakti kepada orang tuanya. Pendidikan juga membuat para orang tua ini merasa bahagia dan bahkan membuat hati para orang tua ini siap untuk memasuki kehidupan bersama Allah di surga. Pendidikan yang layak adalah warisan yang bisa dibanggakan oleh setiap orang tua yang diberikan kepada anak-anak mereka. Pendidikan juga menghindarkan seseorang dari kejahatan. Jadi, siapa yang membantu seorang anak bisa sekolah telah membebaskan atau menyelamatkan anak itu dari tindakan kejahatan. Dampak berikutnya adalah tentu saja terciptanya masyarakat yang bebas dari kejahatan. Jadi, Ibu Bapak yang terkasih, memberikan pendidikan itu merupakan tugas utama dari orang tua. Orang tua yang menjalankan tugas ini dengan baik, itu akan berada dalam keadaan rahmat, akan berada dalam keadaan yang beruntung, karena kesuksesan seorang anak mengangkat martabat keluarga dan memberi kebahagiaan bagi seluruh keluarga, itu akan memberikan rasa kebanggaan tersendiri bagi setiap orang tua. Ya, ada. Oh, ada ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua ya tentang pendidikan, yaitu Gravissimum Educationis. Ya. Jadi kalimat pertama dokumen itu berbunyi sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia serta dampak pengaruhnya yang makin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang. Sejak awal gereja itu sudah melihat pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Karena pendidikan ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemuliaan, martabat manusia, maka misi gereja sejak awal tidak lepas dari pendidikan. Keuskupan Agung Jakarta juga sejak awal sudah memberi perhatian besar terhadap pendidikan, yaitu mendirikan perkumpulan sekolah strada. Jadi pendidikan yang baik itu membuat manusia menjadi lebih bermartabat, ya, mempunyai martabat sesuai dengan citra Allah. Dan dalam rangka membangun kebaikan bersama, bonum commune, sebagai orang beriman, kita itu diajak untuk ikut bertanggung jawab sekecil apapun untuk bisa memastikan bahwa setiap warga memperoleh pendidikan. Bapak Ibu yang terkasih, dampak dari pandemi COVID-19 ini, ribuan, bahkan jutaan anak usia sekolah tidak mendapatkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Mereka terancam putus sekolah. Ini diambil dari laporan jurnas.com tertanggal 3 Juli 2020. Bahwa dalam waktu 3 tahun terakhir itu terdapat 12.033 anak putus sekolah dari SD hingga SMA di DKI Jakarta. Padahal ada kebijakan undang-undang wajib belajar 12 tahun dari SD hingga SMA gratis. Nah, dalam kisah bermakna yang tadi saya ambil mengenai kisah Vina yang terancam putus sekolah karena kemiskinan, itu adalah potret ribuan anak di DKI Jakarta. Ini pun bisa menjadi potret umat, mungkin di lingkungan, mungkin di paroki, mungkin di keluarga-keluarga di keuskupan kita. Nah, Bapak Ibu, hal yang patut disyukuri adalah penelitian dari International World Giving Index 2021 yang menempatkan Indonesia di posisi nomor 1 dari 146 negara dalam hal menyumbang, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini hal yang sangat menggembirakan bahwa dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat itu bukan masyarakat yang memikirkan dirinya sendiri. Karena dari penelitian
World Giving Index ini disebutkan 8 dari 10 orang Indonesia itu menyumbang dalam bentuk uang pada tahun 2021. Dan tingkat kerelawanan orang Indonesia itu 3 kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia. Nah, tentu juga di sebagian paroki di KAJ ya, itu sudah ada ASAK. Ayo sekolah, ayo kuliah. ASAK ini bergerak membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah dan tidak putus kuliah. Di sini kita diajak untuk mengulurkan tangan bagi anak-anak Allah yang terancam putus sekolah. Nah, hanya dengan demikian kita bisa mendengar suara Allah yang selalu bergema di telinga kita. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, Markus bab 1 ayat 11. Bahkan Rasul besar, Rasul Paulus itu memberikan penegasan, ya, bahwa pendidikan ini memberikan perkembangan orang Kristiani, dan dengan pendidikan seseorang bisa mengenal Allah. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dari Efesus bab 4 ayat 17 sampai dengan 18. Di sini Rasul Paulus juga menegaskan fungsi pentingnya pendidikan yang membuat seseorang ini semakin mengenal Allah dan berperan penting dalam karya keselamatan Allah. Dengan gagasan dasar itu, kita bisa memahami misi gereja itu selalu terkait dengan bidang pendidikan. Tolak ukurnya adalah itu tadi, dokumen Konsili Vatikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu bagian yang penting, yaitu peneguhan atau wawasan. Ya, di sini peneguhan kepada umat untuk membangun komitmen dan aksi nyata. Ya. Ada beberapa poin. Aku akan menyisihkan rezeki dan kelebihanku untuk bisa meringankan biaya sekolah mereka yang kurang beruntung. Ini komitmen pribadi. Atau Anda bisa bersama-sama umat di lingkungan membuat gerakan koin peduli lingkungan. Nah, ini tentu saja harus dibicarakan dengan umat lingkungan. Atau kita juga bisa menyumbangkan seragam sekolah, sepatu, tas yang layak pakai, buku-buku yang baik untuk perpustakaan bagi sekolah-sekolah menengah ke bawah. Atau memberi sesi motivasi kepada mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya pendidikan. Sesudah itu,
fasilitator bisa mengajak umat untuk berdoa secara spontan, dilanjutkan dengan doa Bapa Kami, doa penutup, dan perutusan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah sosialisasi PIAPP pertama dalam bidang pendidikan. Ya, untuk itu KKS pada malam hari ini bersinergi dengan PSE, dengan Yayasan Sekolah Yakobus dan juga seksi pendidikan paroki, ya, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan aksi nyata, aksi konkret. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima secara jelas, dan saya kembalikan kepada MC dan moderator Pak Joli. Baik Bu Lucy, terima kasih untuk pemaparannya. Kita apa membuka sesi tanya jawab atau mungkin ada dari teman-teman di seksi PSE atau pendidikan mungkin yang akan melanjutkan memberikan pendalaman materi lagi. Sebentar, mungkin kita menyapa Ibu siapa ya? Ibu Triana dari seksi PSE, mungkin ada hadir. Ya, selamat malam semua. Saya dari seksi PSE dengan Triana. Selama ini memang kita banyak membantu anak-anak prasejahtera dari keluarga prasejahtera untuk pendidikan, dan kita banyak juga bekerja sama dengan sekolah Yakobus karena itu milik paroki. Jadi akan lebih mudah buat kita membantu dan kerjasama. Tapi kita juga membantu anak-anak di sekolah lingkungan paroki dan juga di luar paroki. Jadi memang kita tidak ada ASAK. Bukan tidak ya, belum ada ASAK. Karena memang selama ini dari sisi PSE masih bisa membiayai atau membantu pendidikan anak-anak. Jadi anak-anak itu dari TK sampai kuliah kita bantu. Jadi mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Ya, baik Ibu Triana, terima kasih untuk komentar dan ininya materi pendalamannya yang diberikan. Mungkin juga saya mau menyapa Ibu Juliana Chen ya dari Yayasan Sekolah Yakobus atau Ibu Yohana Mau dari seksi pendidikan. Mungkin ingin memberikan satu pendalaman juga atau memberikan komentar terhadap materi yang kita paparkan pada malam hari ini. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Joli. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya. Saya Juliana dari Sekolah Santo Yakobus. Saya mungkin menambahkan sedikit kalau tadi Bu Lucy sempat ngomong bahwa peran gereja dalam bidang pendidikan itu salah satunya dari KAJ itu mendirikan perkumpulan strada sekolah. Nah mungkin kalau kita yang ada di paroki Kelapa Gading, peran gereja dalam bidang pendidikan itu adalah Sekolah Santo Yakobus itu sendiri, karena Sekolah Santo Yakobus itu dibentuk oleh paroki Kelapa Gading juga sebagai sarana di mana aksi nyata di bidang pendidikan itu bisa hadir membantu umat yang ada di paroki, ya kan? Kemudian saya juga tadi terkesan banget dengan ayat yang Rasul Paulus ya, bahwa pendidikan bisa membuat orang Kristen itu berubah, berkembang dan mengenal Allah. Saya merasa bahwa Sekolah Santo Yakobus itu hadir karena gereja, dan kemudian disitulah kita membentuk anak-anak orang-orang Katolik yang ada di paroki Kelapa Gading untuk tentunya bisa berkembang dan mengenal Allah lebih jauh. Ya, itu sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya saya nunggu dari Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang perlu kami jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juliana. Chen. Saya juga melanjutkan satu lagi mungkin dari seksi pendidikan Paroki Kelapa Gading, mungkin Ibu Yohana mau memberikan satu statement. Dipersilakan Ibu Yohana.
Ada hadir mungkin? Selamat malam, Bapak Ibu semua. Ya, malam Bu. Ya, suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, terdengar Ibu, silakan. Ya, saya dari Seksi Pendidikan Paroki, Ibu Yohana. Saya hanya memberi satu gambaran saja bahwa paroki kita juga sudah sebenarnya melalui Seksi Pendidikan itu melaksanakan pendidikan bagi siswa-siswa di sekolah-sekolah dalam hal berusaha memelihara keimanan mereka supaya mereka lebih militan di dalam nanti ke depannya mereka ditempatkan dimanapun dalam bentuk kaderisasi siswa. Dan itu sudah pernah dilaksanakan, hanya selama pandemi ini tidak bisa kami laksanakan. Jadi sebenarnya memang sudah paroki kita memang sudah menjalankan apa yang sudah diterangkan Ibu Lucy tadi. Sampai ya itu aja kayak kelihatannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Yohana. Baik Bapak Ibu, dari beberapa pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari Ibu Lucy, Ibu Triana, Ibu Yohana, dan Ibu Juliana, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya, dipersilakan bisa menulis di chat ataupun langsung saja buka mic, silakan untuk bertanya hal-hal mungkin yang dirasa kurang jelas untuk sosialisasi untuk PI nanti di lingkungan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan gereja kita, terutama di seksi pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bertanya atau sudah cukup jelas? Ya, saya mungkin ada sedikit pertanyaan nih. Ya, silakan dari Bapak Rusminto. Oh, Pak Rusminto, ya silakan. Dari Paulus 5. Ya. Nah, tadi diterangkan ya dari Bu Lucy tentang mungkin arahnya itu karena adanya pandemi, kemudian pendidikan menjadi sulit. Nah, dalam masa pandemi atau kedepannya ini, mungkin dari bagian pendidikan gereja Yakobus ini, apa saja langkah nyata gitu, aksi nyata yang dilakukan untuk pendidikan gitu. Baik Pak Rusminto, mungkin silakan mungkin Ibu Lucy atau Ibu seksi pendidikan atau Ibu. Jadi mungkin dari aksi nyata yang dilakukan oleh gereja ya bisa mungkin menular ke masing-masing keluarga atau bagaimana gitu. Baik. Ya, Pak Joli, mungkin ini Bu Triana bisa menjawab, karena dari seksi PSE dan Yayasan Sekolah Yakobus ini ternyata bersinergi untuk bidang pendidikan. Mungkin silakan Bu Triana menjawab terlebih dahulu ini pertanyaan dari Pak Rusmanto. Ya, selamat malam semua. Baik, saya coba jawab pertanyaan Pak Rusminto. Selama ini memang kita ada bantuan ke keluarga-keluarga prasejahtera. Pada saat kondisi COVID ini memang ada permintaan seperti HP, notebook. Nah, itu memang sebagian bisa kita bantu. Dan yang terakhir, kita juga bantu umat yang sampai nombok. Jadi maksudnya tunggakannya bukan nombok, tunggakan. Punya tunggakan di sekolah-sekolah Katolik di paroki. Jadi kebetulan yang paling dekat ya, kita dekat kerjasama dengan Sekolah Yakobus. Jadi kita usahakan supaya kita cari tahu ini kenapa mereka nunggak di sekolah gitu loh. Nah, terus abis itu nanti kita bantu. Kita bantu bayarin. Seperti itu salah satu yang sudah dilakukan ya sampai saat ini. Mungkin itu menjawab pertanyaan Pak Rusminto. Ya, oke.
ada tambahan lain, mungkin saya bisa bantu. Kita juga tidak mendekatkan hanya ke sekolah Katolik. Kebetulan kami juga punya karya bersama-sama dengan beberapa umat. Kita punya bimbel di Tanah Rendah, di belakang gereja KTG. Di situ kita bantu masyarakat yang tinggal di kontrakan dalam bantuan pelajaran bimbel. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita baru merintis ya, baru mulai berapa kali. Jadi kita bantu mereka supaya mereka yang selama ini belajar online pun masih tetap dapat mengerti. Jadi kita tambahkan pelajaran, ada tambahan pelajaran. Jadi itu yang kita lakukan, gereja lakukan untuk masyarakat selain umat Katolik. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Saya ada pertanyaan ya, Pak Joli. Oh ya, silakan Pak Heri. Ya. Untuk PSE juga ya. Bagaimana caranya apabila umat lingkungan ada yang memerlukan bantuan? Apakah menghubungi siapa atau ke sekretariat paroki atau bagaimana caranya? Ya, baik Pak Heri, saya akan coba jawab. Begini, kalau setiap umat yang ingin dapat bantuan dari PSE, biasanya mereka mengajukan atau mengisi form, terus lewat ketua lingkungan, dapat persetujuan. Jadi kita melihat dulu kondisi keluarga itu, apakah memang benar-benar bisa dibantu, atau maksudnya kita lihat juga kondisi sekolahnya di mana. Sekarang ini memang banyak anak yang udah misalnya di sekolah yang cukup tinggi biayanya, terus mereka tiba-tiba kesulitan, nah itu biasanya bisa kita bantu. Jadi ya memang prosedurnya seperti itu. Jadi lewat ketua lingkungan, nanti dari ketua lingkungan masukkan formnya ke PSE, terus PSE akan review, terus nanti kita bantu. Demikian mungkin menjawab pertanyaan Pak Heri. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bu Triana, tentu ini juga dilihat dari di mana mereka bersekolah ya, Bu? Benar ya. Berpengaruh. Benar. Bu Lucy, biasanya kita lihat ya, kalau misalnya sekolahnya sangat, misalnya sekolah ya kita bilang sekolah internasional ya, terus terang aja kita kesulitan kalau bantu ya. Tapi kita biasanya kita bantu kebanyakan ya sekolah-sekolah Katolik ya, seperti itu di paroki. Tapi kalau memang sampai dia tiba-tiba sekolah internasional keberatan, ya mungkin orang tuanya bisa berpikir untuk memindahkan anaknya. Apakah itu ke sekolah Katolik yang di Yakobus? Karena itu banyak juga orang tua yang tadinya mau masukin anaknya di sekolah mana tiba-tiba biayanya kesulitan ya, atau ada masalah. Nah, biasanya kami usulkan masuk ke sekolah Yakobus, karena memang dengan kerjasama dengan sekolah yayasan itu kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, yang meringankan. Ya, demikian Bu Lucy. Ya, terima kasih Putri. Ya, Bapak Ibu ada yang mungkin mau bertanya lagi? Pak Joli, saya mau bertanya Pak Joli. Ya, silakan Bu Melinda. Saya Melinda dari Stefanus. Ya. Ini kan materi hari ini yang tadi dibawakan oleh Ibu Lucy itu kan untuk sosial pendalaman iman di lingkungan ya, Bu ya. Ya. Nah, lalu kemudian tadi diberikan 3 pertanyaan untuk diskusi di awal sebelum pembacaan kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah dalam diskusi itu harus sampai kita mendapatkan bukan solusi ya, tapi maksudnya usulan aksi nyata yang bisa kita lakukan dan akan kita lakukan. Apakah seperti itu, Pak? Ya, silakan mungkin Ibu Lucy bisa menjawab. Ya, Bu Meliana ya. Bu Meliana. Bu Melinda. Oh, Bu Melinda, maaf. Bu Melinda, itu kalau di dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, itu tadi kan sudah saya berikan mengenai membangun niat ya Ibu ya. Mengenai membangun niat apa yang akan kita lakukan di lingkungan-lingkungan itu.
Ya, misalnya apakah komitmen kita, ya, apakah kita itu juga akan membantu sesama kita, mungkin tidak teman lingkungan ya, mungkin dari kita punya komitmen misalnya menyisihkan sebagian uang kita di lingkungan secara pribadi dan nanti dikumpulkan di ketua lingkungan sebagai aksi nyata, atau mungkin juga kita bisa mengkoordinasikan di lingkungan itu pakaian-pakaian bekas, sepatu yang masih layak pakai untuk bisa kita sumbangkan. Tentu saja Bu, tiap-tiap lingkungan itu pasti akan berbeda satu dengan yang lain, ya. Apalagi di lingkungan Kelapa Gading, ya, itu pasti akan berbeda dengan lingkungan yang ada di daerah-daerah lain, misalnya di Bekasi atau daerah-daerah lain di luar Kelapa Gading. Itu pasti akan berbeda untuk aksi nyatanya. Kalau saya boleh sharingkan juga bahwa di dalam pertemuan lingkungan itu boleh juga loh ikutkan anak-anak. Itu saya terpikir, ini baru saja terpikir, itu sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi anak-anak itu juga ikut di dalam pertemuan lingkungan. Terus mungkin bisa ditanya ke anak-anak itu, bagaimana sih kalau melihat teman-temanmu yang tidak bisa bersekolah, ya, anak-anak kita atau mungkin cucu kita ya, yang tidak bisa bersekolah, bagaimana niat apa, perasaan apa yang muncul dari anak-anak itu, ya. Ini juga menarik loh, kita menghadirkan anak-anak di dalam pertemuan APP ini. Nah, nanti dari anak-anak itu mungkin juga bisa memberikan opininya. Oh ya, saya akan menabung sedikit, nggak usah menabung sesuai kemampuan, kan tidak ada harus menabung memberikan jumlah tertentu ya, tetapi sesuai kemampuan. Tapi dia sudah menunjukkan bahwa dia itu punya empati kepada orang lain. Dan Bu Melinda, kalau untuk aksi nyata itu tidak harus berwujud uang juga ya. Itu tidak harus berwujud uang kalau menurut pendapat saya. Kita tuh juga bisa memotivasi anak-anak yang sedang bersekolah itu, ya. Ya, karena mungkin saya sebagai mahasiswa saya itu banyak yang dari luar pulau, karena sekarang ini pembelajaran via daring. Dan banyak mereka itu juga banyak yang kesulitan secara finansial. Belum internetnya, kalau ada yang di Flores, internetnya yaitu up and down. Tetapi bagaimana mungkin saya tidak memberikan uang kepada mereka, tapi saya juga bisa memberikan motivasi nih kepada para mahasiswa ini ya, supaya mereka tetap semangat. Ini kan juga motivasi, Bu. Jadi motivasi itu memang kita memberikan itu tidak harus berwujud uang saja, tetapi dari motivasi semangat yang kita berikan kepada mereka, kepada anak-anak itu. Ya, kalau usul saya boleh itu ajak anak-anak untuk bisa ikut di dalam PIAPP, sehingga kita bisa mengerti. Kita tanya kepada anak-anak, bagaimana perasaannya kalau melihat kamu masih bisa sekolah. Kalau di Kelapa Gading kan rata-rata masih bisa sekolah ya. Terus melihat bagaimana banyak anak yang putus sekolah. Apa kira-kira yang ada di dalam pikiran anak-anak? Apa kira-kira tindakan nyata yang akan dilakukan oleh anak-anak ini sebenarnya memberikan pengajaran ya kepada anak-anak, bagaimana dia itu dari kecil itu dibiasakan untuk bisa mempunyai empati kepada kesulitan orang lain. Bu Melinda mudah-mudahan menjawab ya Bu. Iya Bu, makasih. Berarti di dalam sosialis atau pendalaman iman ini harus sampai ada ketemu satu langkah nyata yang akan kita lakukan bersama, atau hanya sekedar usulan tiap-tiap orang yang berbeda-beda Bu. Maksudnya gini, misalnya keluarga ini mau, saya mau nyumbang baju, lalu ada keluarga lain, saya akan
mencari anak asuh dan sebagainya, kan berbeda-beda ya Bu, pastikan. Nah, apakah kita harus bikin supaya ada satu kesepakatan selingkungan atau sewilayah yang bisa kita lakukan bersama? Ya. Atau boleh masing-masing pribadi tanpa ya istilahnya kalau menjadi satu gerakan bersama berarti kan harus dibikin pengorganisasiannya lah ya, istilahnya seperti itu ya Bu ya. Jadi ada yang misalnya nanti ditarik ke satu kesimpulan, oke, kalau gitu dalam 1 bulan ini atau dalam berapa bulan atau mungkin selamanya wilayah kita, wilayah Stefanus misalnya, mengumpulkan baju-baju bekas dan nanti akan disumbangkan baju-baju sekolah ini disumbangkan kemana gitu loh. Itu kan berarti kan harus dicari siapa yang bagian mengumpulkan, siapa yang bagian memberikannya gitu kan ya Bu. Nah, maksud saya makanya bagaimana, apakah hanya sekedar ide-ide yang terungkap atau kita harus tarik sampai dapat satu hal nyata yang bisa kita lakukan bersama Bu? Ya, terima kasih Bu Melinda. Ini pertanyaan yang pasti banyak mewakili lingkungan-lingkungan di Paroki Kelapa Gading. Ya, aksi nyatanya ini harus pada satu aksi ya Bu ya. Jadi bukan cuman ide, bukan cuman aku mau ini, tetapi ini harus pada satu muara konkret, aksi nyata. Jadi tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa ada salah satu wakil di lingkungan yang mencatatkan, disampaikan bersama-sama, menjadi diskusi di lingkungan itu Bu. Ya, pada waktu PI itu menjadi diskusi di lingkungan. Oh, usul dari Bu Melinda ini, oh usul dari Pak Rusmanto ini. Oh iya ya, kita akan mengumpulkan baju bekas, gimana, setuju nggak yang lain? Kalau memang sudah ada kesepakatan di lingkungan Stefanus misalnya untuk mau mengumpulkan baju bekas dan sudah disepakati, disetujui bersama, just do it. Jadi aksi nyatanya mengumpulkan pakaian bekas layak pakai, sepatu dan sebagainya, menjadi kesepakatan. Ya, jadi mesti dilontarkan, didiskusikan bersama-sama. Kalau semua sudah sepakat, oke, just do it. Bu Melinda. Oke Bu, saya paham berarti. Berarti bisa lama sekali loh Bu itu PI-nya kalau sampai mengambil satu kesimpulan akan membuat apa gitu ya. Nah, ada kiatnya supaya nggak sampai 5 jam Bu. Kan kita sudah diberi buku kan secara soft copy Bu Melinda. Buku itu dibagikan ke umat untuk dibaca dulu. Oke, Ibu. Ya, biar umat membaca. Jadi sudah punya pandangan, sudah punya hati. Oh, aku kira-kira nanti mau aksi nyata ini. Misalnya mau ngumpulin sebulan misalnya 5.000 misalnya. Kumpulkan 5.000 atau apapun aksi nyata dari tiap lingkungan. Itu pasti beda aksi nyata tiap lingkungan. Seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu buku yang akan disosialisasikan ke umat itu yang materi-materi PI ini atau apa ya Bu? Iya, itu buku materi. Kalau dulu kan kita dalam bentuk hard copy ya. Ya kan nanti biasanya dari KKS kan akan membagi itu ya ke lingkungan-lingkungannya. Sekarang bukunya dalam bentuk soft copy Bu. Nanti akan dibagi oleh Ibu Ketua KKS ya untuk bisa di lingkungan-lingkungan Ibu Melinda. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Melinda. Ya. Ya, terima kasih Bu Lucy. Saya rasa materi untuk PI ini sudah dibagikan ya mungkin ya. Sudah dibagikan juga di lingkungan dan Ibu Melinda itu salah satu tenaga pendidik, seorang guru juga tadi. Jadi ya di lingkungan Stefanus 1. Pas ya Bu ya. Ya. Jadi mungkin ya kita bisa memaknai masa Prapaskah ini ya. Salah satu wujud konkretnya ya aksi nyata itu ya tadi Bu Lucy ya, yang Bu Lucy sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau bertanya silahkan. Mungkin sudah semakin kita masuk ke mana ke bidangnya sekali ya, bidang pendidikan ini. Silakan Bapak Ibu mungkin ada. Ya, saya ada sedikit tambahan Pak Zoli. Baik silakan Pak Yoli. Ya, Bapak Ibu untuk PIAPP ini itu yang terpenting adalah aksi nyatanya, ya.
Maka kalau Bapak Ibu teliti di dalam membacanya, perikop-perikop kitab sucinya itu pasti mudah-mudah, ya, karena kita nggak ingin membahas kitab suci di PIAPP ini. Yang kita ingin bahas adalah aksi nyata yang kita bisa lakukan. Nah, kenapa di situ ada perikop-perikop kitab suci? Itu hanya untuk menjadi dasar biblisnya saja. Ya, jadi sehubungan dengan pertanyaan Ibu Melinda tadi, aksi nyata itu harus ada, Bu. Ya, nah permasalahannya tidak setiap lingkungan itu mempunyai orang yang bisa menggarap atau mengaktualisasikan aksi nyatanya. Tadi Ibu kan mengatakan mesti ada koordinatornya, ada petugasnya ini dan itu, ya. Nah, ada beberapa lingkungan yang mungkin nggak mempunyai tenaga seperti itu, ya. Ya gampangnya mengumpulkan uang, ya, diserahkan ke paroki, ya, nanti biar paroki yang berbuat untuk kita, gitu loh, ya. Tapi yang pasti harus ada aksi nyatanya. Seperti yang dikatakan Bu Lucy tadi, jangan tinggal idenya saja, ya. Tidak sekedar ide, tapi aksi nyata itu yang penting. Nah, aksi nyata itu apakah akan kita kerjakan sendiri? Kalau kita mampu ya kita kerjakan sendiri, ya. Kita punya kesepakatan membuat suatu aksi nyata dan kita mampu mengerjakan sendiri, lingkungan kerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya lingkungan nggak ada tenaga untuk mengerjakan itu, ya kita bisa kasihkan ke paroki atau kita bisa kasihkan ke sebuah kategorial, ya, untuk mereka yang melaksanakan. Biasanya kalau kategorial itu seperti misalnya karismatik Katolik atau wanita Katolik, mereka akan mempunyai tenaga yang untuk menjalankan itu, ya. Nah, kita bisa minta tolong mereka sebagai penerus tangan kita. Tapi yang penting aksi nyatanya harus ada, ya. Jangan banyak berbicara mengenai kitab sucinya, tapi berbicara mengenai aksi nyatanya akan apa, gitu. Ya, makasih, itu tambahan saya dari saya. Ya, makasih Pak. Mungkin itu juga menjawab juga sih ya Pak. Hanya mungkin kalau supaya bisa kita bersinergi antara lingkungan dengan paroki, berarti kalau boleh mungkin dari paroki sudah punya apa saja, misalnya ada pengumpulan baju, pengumpulan uang, pengumpulan buku dan sebagainya, supaya kita bisa langsung nggak ada ide baru gitu loh, nggak ada hal baru yang akhirnya kita mau akan opernya ke paroki, sementara paroki belum ada untuk bidang itu gitu Pak kali ya. Supaya maksudnya sejalan bahwa paroki udah punya apa aja. Nah, kita di lingkungan mau masuk ke yang mana? Apakah hanya buku saja atau uang saja? Seperti itu, Pak. Ya, itu Ibu bisa berhubungan sama seksi-seksi yang ada di paroki, Bu. Seperti tadi ada seksi pendidikan. Misalnya kalau kita mau bekerjasama dengan mereka, apa yang bisa kita bantu, ya? Atau seksi PSE tadi, ya? Bisa saja seperti itu, Bu, ya. Atau kalau kita nggak mau pokoknya saya sumbang untuk paroki, terserah paroki nanti yang melaksanakan, ya kasihkan ke paroki aja. Nanti paroki kan akan istilahnya membagi ke seksi-seksi yang bersangkutan, Bu. Ya, oke, begitu Pak. Ibu. Baik, Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Pembicaranya semakin hangat. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit, silakan, Pak Joli. Ya, silakan. Nah, mungkin ada yang ikut khotbah yang hari Minggu kemarin, ada suatu aksi nyata yang di Parakarsaya, ada Romo Hadi mungkin ya, ada yang ikut mungkin. Nah, kalau nggak salah itu programnya adalah setiap hari itu ada 100 bungkus nasi bungkus gratis sama
ngumpulin 1000 dus super mie yang saya tahu yang sudah berjalan. Nah, kemudian ini adalah program, saya nggak tahu program di bawah siapa, tapi ada salah satu di umat lingkungan kita, Bu Dewi, yang ikut dalam sukarelawan untuk pengelolaan ini. Gitu. Ini yang sudah berjalan ya Pak. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Iya, baik Pak Rusminto. Terima kasih. Ya, itu kalau kita mau menyumbangkan untuk yang dikatakan Pak Rusminto tadi juga bagus kan? Kan itu dari paroki Romo Hadi juga. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan pada yang membutuhkan. Ya, kalau kita sendiri nggak punya tenaga untuk itu. Ya, mungkin Pak Heri malam hari ini kita lebih mungkin menekankan ke bagian seksi pendidikannya ya. Kalau tadi pembagian konsumsi dan lain sebagainya mungkin itu nanti seksi sosial mungkin ya. Iya, betul. Iya. Karena kita karena temanya pendidikan, nanti ada bidang kesehatan juga, ada UMKM ya dan seterusnya, mungkin itu nanti ada bidang lainnya. Iya, betul. Tapi mari kita coba menggali lagi karena kesempatan kali ini mumpung ada seksi PSE yang jarang sekali ya kita memiliki kesempatan untuk katakanlah untuk bertanya. Kita kadang-kadang juga saya sendiri juga sebagai umat gereja yang sudah sedemikian lama belum tahu sebenarnya tentang PSE. Tapi malam ini mungkin saya sudah mendapat gambaran terutama juga dari seksi pendidikan juga dari Yayasan Yakobus gitu loh, apa-apa yang telah mereka laksanakan seperti itu. Silakan mungkin Bapak Ibu atau Ibu Juliana mungkin mau menyampaikan sesuatu sudah muncul. Iya, makasih Pak Joli. Bapak Ibu, mungkin saya bisa sharing sedikit salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami di Sekolah Santo Yakobus. Jadi itu anak SD. Jadi sebenarnya bukan APP sih ya, konteksnya waktu itu Yesus Tunawisma. Anak-anak itu kan menyisihkan dari uang jajannya mereka untuk ditabungkan, dijalankan di Yesus Tunawisma. Nah, kemudian pas pandemi datang kan, di pandemi ini mereka tuh melihat karena kan kita belajar daring, seperti tadi Bu Lucy juga bilang bahwa ya ada keluarga yang mungkin kesulitan karena harus membeli perangkat, ya kan, kemudian harus ada kuota setiap bulannya atau setiap hari untuk kebutuhan online gitu. Jadi anak-anak ini bisa melihat bahwa ada temannya di seangkatan dia itu ada satu anak yang inisiatif untuk mengkoordinir temannya. Kemudian mereka tuh usulin ke kami bahwa boleh nggak dari tabungan Yesus Tunawisma itu mereka beliin perangkat buat temannya yang kesulitan yang tidak punya laptop atau HP untuk bisa belajar daring, karena mereka melihat setiap kali belajar daring teman ini kesulitan keluar masuk gitu kan. Nah, kemudian akhirnya kami tindak lanjuti bahwa anak-anak ini bagus juga punya inisiatif peduli, dan jadi peduli sama sesama itu udah kelihatan di anak-anak itu gitu kan. Kemudian akhirnya kita bantu, kita akomodir bahwa kita beliin laptop untuk anak yang mereka maksud. Jadi kan anak itu kita akhirnya survei, kemudian kita tanya kebutuhannya gitu. Dan akhirnya dari tabungan Yesus Tunawisma itu kita bisa membelikan laptop buat anak itu, kemudian membelikan kuota setiap bulannya. Jadi itu dilakukan kontinu karena kan sampai saat ini anak-anak masih belajar daring ya. Jadi diberikan kontinu ke si anak itu sehingga akhirnya sekarang anak itu bisa belajar secara daring dengan baik gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu sebenarnya juga pinter-pinter gitu ya, mereka juga peduli sama teman-temannya, dan ini salah satu contoh aksi nyata dari anak-anak SD di Sekolah Santo Yakobus. Ya, demikian. Mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua juga yang di lingkungan bahwa sebenarnya kita bisa kok nyari anak, karena di Yakobus itu juga ada beberapa anak yang kebetulan ini anak ada satu yang kami bantu gitu kan dengan cara seperti itu. Nah, mungkin masih banyak anak-anak lain yang juga kesulitan seperti itu ya, ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi kita membantu anak-anak di bidang pendidikan. Makasih. Berarti ini di dalam kelas ya Ibu ya, di dalam sekolah, lingkungan sekolah. Betul, di dalam sekolah. Salah satu teman yang berkekurangan seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini salah satu inspirasi lagi buat kita. Jadi kalau di lingkungan ada yang pengen bantu anak-anak Yakobus, silakan, kami sangat terbuka.
Ya, Ya, makasih. baik. Ya, betul. Betul Pak Joli. Mungkin yang tadi saya sampaikan itu ya Pak Joli ya, Bu Yuliana, bahwa dalam pendalaman iman ini, lingkungan-lingkungan, kita juga bisa mengundang anak-anak tadi itu. Itu karena pasti akan banyak inspirasi justru dari anak-anak itu. Gimana mau menyisihkan uang jajannya, ya. Uang jajannya itu disisihkan. Tapi ya memang secara kontinu ya kalau kegiatan ini ya. Kalau untuk, kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai ya. Jadi secara kontinu bisa menyisihkan uang dari uang jajannya itu. Ini mendidik secara tidak langsung tadi bacaan kitab suci. Mendidik anak dari kecil. Bagaimana dia mempunyai rasa belas kasih dan empati kepada orang lain. Nanti itu akan terbawa sampai dia dewasa. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, kalau bingung siapa anak-anaknya ya, tinggal bekerja sama dengan Yayasan Sekolah Yakobus dan PSE. Mudah kok menemukannya. Ya, terima kasih Pak Joli, Bu Juliana. Terima kasih. Ini di chat ada dari Pak Paulus ya, menanyakan untuk seksi PSE, ini Bu Triana. Apakah masa prapaskah APP ini dari PSE punya program khusus yang perlu kita ketahui, mengingat saat ini ditekankan kegiatannya, aksi nyatanya maksudnya. Terima kasih. Ya. Bagaimana Ibu Triana, ada pertanyaan dari Pak Paulus? Ya, terima kasih Pak Ya. Joli. Pak Paulus, memang selama APP ini kita tidak ada kegiatan khusus yang berhubungan dengan pendidikan. Kita memang tetap melakukan kegiatan rutin dalam hal bantuan pendidikan ya. Itu aja, tapi nggak ada yang khusus. Memang kalau mau bicara yang lain, itu yang tidak berhubungan dengan pendidikan, memang ada kegiatan banyak ya. Tapi memang kan topik kita sekarang pendidikan, jadi pendidikan lebih fokus kepada pendidikan yang rutin. Dan memang tema dari PSE itu, kita untuk pendidikan adalah tidak boleh ada anak di paroki yang tidak sekolah dan tidak kuliah. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin mereka semua sekolah dan kuliah. Itu aja. Terima kasih. Mungkin itu menjawab pertanyaan Pak Paulus. Ya, Pak Paulus mungkin ada yang mau dikomentari atau dipertanyakan kembali? Silakan Pak Paulus. Ya, terima kasih Pak Joli. Terima kasih Bu Triana. Maksud saya ini kan tadi banyak sekali ya masukan-masukan, ide-ide gitu loh. Yang saya mau tahu, ini kan kita mau buat PI, nanti di lingkungan-lingkungan, apa yang perlu kita ketahui dari PSE, apakah ada follow up-nya, seumpama misalnya ada suatu ide-ide yang perlu ditampung. Nah, dari PSE bagaimana? Apakah sudah siap? Mengingat ini kan masa APP ini kan ditekankan dari kegiatan PSE-nya. Sebagai KKS-nya kan kita membantu. Sehingga apakah perlu diketahui dari PSE apa? Gitu loh. Ini kan soalnya buat lingkungan-lingkungan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Baik Pak Paulus, terima kasih. Memang semua bantuan tidak harus selalu lewat PSE. Dulu kita masih punya namanya rumah pelayanan, di mana kita menerima buku-buku layak pakai, baju-baju seragam, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak, di mana kita juga punya bimbel. Tetapi sementara ini memang rumah pelayanan itu dihentikan oleh paroki, sehingga kita tidak melakukan pelayanan lagi di sana. Sehingga saat ini memang kita tidak menerima bantuan seperti buku dan lain sebagainya karena kita tidak punya tempat untuk menyimpannya dan menyalurkan, apalagi sekarang kan lagi ada pandemi seperti ini. Jadi mohon maaf aja kita memang tidak menampung barang-barangnya atau bagian-bagian yang sumbangan-sumbangan seperti itu saat ini. Kira-kira mungkin itu menjawab pertanyaan Pak Paulus. Terima kasih. Terima kasih Bu Triana. Dengan kata lain, berarti saat ini PSE sendiri kurang siap menghadapi APP tahun ini, gitu? Bisa begini, bukannya kurang siap ya. Memang bantuan yang kita berikan itu udah ada bantuan rutin pendidikan, itu aja. Tapi kalau bantuan-bantuan lain,
seharusnya memang tidak harus selalu lewat PSE. Umat lingkungan berhak juga untuk menyalurkan ke umat-umat di sekitarnya, umat basisnya yang membutuhkan, atau misalnya kalau memang mau bantu pendidikan lewat PSE, silahkan, kita bisa bantu. Misalnya mau ada dana, terus mau disalurkan untuk kemana, untuk PSE, kita bantu ke umat siapa, atau apa, itu bisa. Tapi kalau untuk yang dalam bentuk barang dan benda, jujur, kita tidak menyiapkan itu. Ya, tidak menampung. Ya, Terima kasih. Artinya Ibu Triana seksi PSE sebagai pelaksana, jadi dari donatur sendiri boleh menempatkan dimanapun gitu ya, karena demikian luas paroki kita. Seperti Ya, itu, betul. ya. Jadi bantuannya tentunya ujung-ujungnya juga kepada mereka yang membutuhkan seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Triana. Sama-sama Pak Paulus. Baik, Pak Joli, boleh Ya. saya sampaikan pertanyaan? Oh ya, silakan Pak San. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Paulus dan penjelasan dari Ibu Triana dari PSE, saya mau melanjutkan kira-kira program ini kan berkaitan dengan tema kita di bidang pendidikan ya. Apakah bantuan dari PSE maupun dari Yayasan Pendidikan Yakobus, terutama untuk anak-anak yang kurang mampu, mungkin ada bantuan seperti beasiswa. Apakah seperti itu ada ya? Nah, supaya tidak tumpang tindih antara apa yang sudah dilakukan oleh PSE dan yayasan dengan mungkin nanti kalau ada niatan aksi nyata dari lingkungan, apakah bantuan beasiswa itu full 100% atau mungkin sebagian gitu, Bu Triana atau Bu Yuliana gitu. Mungkin itu juga menjadi peluang untuk di lingkungan, sumpamanya kalau bantuan beasiswa itu sebagian, mungkin kalau ada lingkungan yang mampu, dia bisa memberi sebagiannya yang belum dapat itu gitu. Walaupun mungkin 1 tahun, semuanya gitu. Itu kan boleh membantu gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau syukur-syukur kalau dari PSE dan yayasan bisa memberi beasiswa itu full gitu. Jadi mungkin nanti dana yang dari lingkungan bisa dialihkan untuk aksi yang lain gitu. Itu aja, Bu. Baik Pak Santoso, itu memang seperti itu yang di pikiran saya, biar kegiatan itu nggak tumpang tindih gitu loh. Iya, iya begitu maksudnya. Ide-ide di lingkungan, apa yang sudah ada di PSE kegiatannya. Jadi kalau ada di lingkungan ada suatu pengumpulan kegiatan apapun, jadi nggak tumpang tindih. Salah satunya ya seperti masukan dari Pak Santoso itu. Baik. Baik. Mau saya yang jawab atau Bu Juliana? Kita sama-sama nih soalnya. Jawab dulu aja ya. Silakan siapa saja boleh. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Memang kita bantu tidak 100%, kita mau umat juga ada swadaya. Tapi biasanya memang lebih besar kita yang bantuannya dibandingin swadayanya mereka. Itu yang kita lakukan. Memang selama ini kalau bantu ke Yakobus, uangnya itu tidak diterima oleh umat, tapi kita langsung transfer ke rekening virtual account mereka dari yayasan. Jadi ya kita transfer langsung ke sana, karena memang sifatnya sebagian. Jadi kalau misalnya umat mau nyumbang lebih, ada yang mau bantu supaya mereka tidak usah bayar sama sekali, bisa aja. Nah selama ini memang kalau nggak salah ada dari Astra ya, Astra Peduli ya, yang memberi beasiswa full juga lewat Yayasan Yakobus. Mungkin nanti bisa diterangkan dari Ibu Juliana. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Triana. Saya nyambung ya Bapak Ibu. Di Yakobus sendiri siswa kami ada sekitar 1.500. Dari 1.500 anak itu, sekitar 20% itu ada di level menengah ke bawah. Ya kan? Jadi yang membutuhkan bantuan itu
juga banyak gitu. Jadi bukan cuman 1-2 anak gitu ya. Jadi Bapak Pak Santoso nggak usah khawatir tidak ada tempat untuk berbagi gitu. Jadi anak-anak yang mau dibantu itu banyak ya kan. Nah kemudian ya terima kasih selama ini kami kalau memang kan akhirnya dengan segala keterbatasan kalau dibantu sama PSE memang kami sortir dengan yang sampai dengan yang paling parah itu yang kami coba minta bantu ke PSE. Benar seperti yang dikatakan Bu Triana bahwa selalu kami ada komposisi swadaya dari si siswanya itu sendiri, orang tuanya, karena kami mau orang tua juga merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya seberapapun kontribusinya gitu. Nah, bersyukur juga ada teman-teman di Astra yang punya komunitas Astra Peduli itu juga kadang membantu beberapa anak yang ada di Yakobus gitu. Nah, kalau dari WK juga kalau saya nggak salah tuh pernah ada sampai saat ini ya, dari WK sendiri WKRI Kelapa Gading ranting apa sih istilahnya di Kelapa Gading ya, yang di paroki Kelapa Gading, mereka kan juga punya program pendidikan ya, dan kemudian waktu itu bagian pendidikan dari WK pun sendiri ke sekolah kemudian bilang ada nggak sih anak yang bisa kami bantu, budget kami setiap bulan adalah sebegini rupiahnya. Oke, kemudian kami cari anak dan kami kasih tahu ke orang tua dan kasih tahu ke pihak WK-nya bahwa ini ya ditemukan, dan mereka bersyukur banget. Dan balik lagi bahwa bantuan pendidikan itu adalah bantuan yang kontinu ya, yang terus menerus sampai anak itu selesai. Nah, WK ada seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti di lingkungan Bapak Ibu ada yang tergerak atau ada dana untuk dialokasikan begitu, boleh menghubungi kami di sekolah. Nanti kami juga akan cariin anak yang kira-kira bisa dibantu sesuai dengan budget Bapak Ibu dari lingkungan, seperti itu. Makasih. Iya. Terima kasih Bu Juliana, Bu Triana. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Juliana. Info ini sangat penting banget. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita para kaling untuk menggerakkan lingkungan. Iya. Ya. Masih. Makasih Pak. Makasih. Bu Juliana, saya juga ingin bertanya tadi, teknis sedikit. Itu kalau memang ada lingkungan yang membantu, karena dananya sudah terkumpul begitu, dan nanti disalurkan dana itu kemana ya? Ke rekening PSP atau? Ke rekening sekolah sih bisa. Oh sekolah, ya, ada tempat khusus ya, ada rekening khusus seperti itu ya untuk. Jadi nanti kami akan cariin anaknya, misalnya ada 2 atau 3 anak yang bisa diallocate untuk dana itu, kemudian orang tuanya mungkin akan kami pertemukan juga dengan pihak donaturnya kalau memang mau gitu ya. Akan ada yang mau ketemu, ada yang nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya dari lingkungan, kemudian ya artinya kami sangat transparan ya. Kalau memang ada yang mau membantu, yang dibantu pun akan kami kasih tahu bahwa ini loh yang membantu gitu, sehingga dia bisa lega sedikit untuk membayar biaya pendidikan anaknya, seperti itu. Ya. Artinya hal-hal seperti itu sampai saat ini juga masih dibutuhkan ya Bu? Masih. Iya. Baik. Ya. Jadi dan kami terbuka untuk itu ya Pak. Ya. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini mewakili lingkungan juga bisa tahu gitu loh Pak. Pak Joli, saya mau tambah boleh? Ya silakan Pak Paulus. Saya ke Bu Yuliana. Bu Yuliana, kira-kira bisa dapat gambaran nggak di forum ini? Kalau misalnya ada suatu bantuan buat seorang anak gitu ya, kira-kira dibutuhkan alokasi dana itu sekitar berapa? Jadi mungkin itu bisa diperbincangkan di lingkungan gitu loh. Seorang anak itu untuk pendidikan di sekolah Yakobus perlu alokasi segini. Ini ada sekitar beberapa orang. Jadi kalau ada mau nyumbang khusus ya terserah. Alhamdulillah ya nggak Bu? Ya betul. Kalau misalnya mau kumpul-kumpul ya sekitar segini mereka punya kebutuhan. Kira-kira bisa dikasih gambaran nggak kebutuhan seorang anak di sekolah Yakobus butuh berapa? Minimum lah gitu loh. Kalau terima kasih Pak pertanyaannya. Nah, saya mungkin kasih gambaran gini. Kalau kita berbicara bahwa nilai yang kita patok untuk biaya uang sekolah setiap anak itu kan dari TK, SD, SMP, SMA tentu berbeda. Nah, kemudian kalau mau minimumnya berapa? Selama ini dengan harga yang kami publish itu kan harga yang kami tetapkan itu
kami memperlakukan subsidi silang juga karena mempertimbangkan ada anak-anak yang tidak mampu gitu kan. Nah kalau seperti tadi nilai minimal yang bisa dibayar, mungkin kita samain dengan PSE aja kalau membantu ke sekolah anak-anak di sekolah. Biasanya kalau PSE itu kalau anak TK 500 satu anak per bulan. Nah kalau anak SD itu sekitar 700. Nah, kalau SMP, SMA bisa 800, 900 bahkan sampai 1 juta gitu. Untuk satu anak setiap bulannya. Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, makasih, Pak. Ya. Jadi semakin kita mendapat gambaran ya Pak Paulus ya dari sisi nominalnya seperti itu. Pak Joli, saya mau nanya ke Bu Juliana ya. Yang Ibu sebutkan tadi itu sudah sebagian, jadi sebagian ditanggung orang tua gitu ya, Bu? Iya, jadi kan misalnya contohnya ya anak TK. Kalau di TK itu kan uang sekolah kami 1.650.000 satu anak normalnya gitu. Jadi biasa kalau dari PSE 500, orang tua biasanya paling banyak 500, kadang cuma 300, jadi tergantung orang tuanya. Sisanya dari sekolah kami serap untuk subsidi dapat dari subsidi silang anak yang membayar penuh. Seperti itu, Bu. Dan kategorinya Bu memilih orang yang perlu dibantu atau tidak, apakah ada dimintakan surat? Iya, kami selalu minta surat miskin gitu. Enggak sih, biasanya sih kalau Katolik dari lingkungan, karena kami percaya Bapak Ibu Ketua Lingkungan pasti paling tahu kondisi umatnya gitu ya. Nah, sementara kalau karena yang dibantu pun kadang yang non Katolik ya. Jadi kalau misalnya yang non Katolik, biasanya kami minta surat keterangan dari, misalnya kalau Kristen tuh biasa ada gerejanya juga gitu kan, dari pendetanya atau apa gitu. Kalau misalnya mereka nggak punya, ya kami minta mereka bikin surat dari RT RW gitu. Karena ya kami sampaikan bahwa semuanya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita minta mereka memang menyiapkan datanya, kemudian tinggalnya di mana. Kan data siswa itu kita punya ya bahwa ini dia tinggal area mana. Jadi biasanya kita udah bisa prediksi dari pekerjaan orang tua juga kita ini tanyakan lebih jelas. Kemudian biasanya sih kita lakukan interview gitu ke orang tuanya yang mau kita bantu gitu, kendala-kendala apa, pekerjaannya apa gitu. Seperti itu sih sampai at the end-nya kita memutuskan oke, kita bisa bantu anak ini. Nah, biasanya kalau sudah sampai di level itu saya suka kontak Bu Triana. Bu, ini ada anak nih, kira-kira bisa nggak gitu. Nanti Bu Triana, nanti ya saya akan diskusi dengan tim di PSE gitu. Seperti itu sih, dan akhirnya ini bisa dibantu berapa, kemudian swadaya dari si orang tuanya berapa, sesuai dengan pembicaraan pada saat kita interview gitu. Seperti itu sih Bu Rosita. Tanya lagi Bu Juliana. Ya. Satu lagi benar Paulus. Okay. Adakah yang dibayar full? Adakah yang dibantu full? Dibantu full saat ini nggak ada. Kecuali yang dari Astra Peduli. Ya, jadi dari komunitas Astra Peduli ada saat ini sih ada 3 anak yang dibantu penuh. Cuman kalau dari Astra itu syaratnya anaknya harus pintar. Jadi rapotnya harus di atas rata-rata gitu ya. Tidak harus jadi juara kelas, tapi artinya nilainya itu bagus gitu. Sementara kalau yang dari PSE itu kan ya siapa aja yang butuh bantuan gitu. Baik. Ya, okay. Terima kasih Bu. Ya, Pak Paulus. Ya, saya mau tanya dari tingkat pendidikan TK, SD dan seterusnya, itu kira-kira yang paling banyak membutuhkan itu pada level pendidikan tingkat berapa yang kira-kira sangat membutuhkan? Kalau kita bilang kuantiti orangnya SD. SD. Ya. Oke. Terima kasih. Walaupun SMP SMA ada juga gitu ya, tapi kalau jumlahnya SD yang paling banyak. Mereka ini lebih membutuhkan kayak misalnya untuk SPP-nya apa alat-alat tulis, buku, apa seperti apa? Apakah semuanya? Sejauh ini sih kendala mereka adalah di SPP, di uang sekolah.
Peluang Karena kan sekolah. banyak, ya apalagi di masa pandemi gini ya, banyak orang tua yang jualannya, usahanya misalnya jualan online atau yang wirausaha, itu kan mereka kena banget dampaknya ya, dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bulan. Nah, itu mereka berat di situ, di SPP bulanan. Baik. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Saya Jadi berikan begini, kesempatan pada Pak Paul yang raise hand ya tadi ya. Paul Prawira. Ya, Pak Paul silakan Pak. Di-unmute dulu. Suaranya Pak. Oke, sorry. Saya mau tanya ke Bu Juliana tadi ya. Ya, iya Pak. Bu, kalau ini kan kita diminta di kegiatan kita di lingkungan, bagaimana kita melakukan aksi kalau di lingkungan kita ada anak yang terganggu sekolahnya, gitu ya Bu, karena kondisi ekonomi tadi ada yang lain-lain. Kita sudah memikirkan misalnya karena sekarang lagi sekolahnya daring, kemungkinan yang bisa ditempuh itu oleh kita di lingkungan, misalnya ada handphone yang sudah nggak dipakai, boleh dibagikan sama keluarga itu, atau kita bantu dia bayar apa itu namanya biaya itunya, biaya komunikasinya gitu ya, kuota. Nah, tapi kan kalau yang Ibu sampai ke Ibu, bagaimana dia tetap bisa sekolah dengan melengkapi biaya-biaya ke sekolah. Yang mau saya tanya, adakah kebijaksanaan dari sekolah sendiri kalau kondisinya seperti itu? Karena tadi pertanyaan teman-teman kan, kalau Ibu bilang kalau di SMA kira-kira 1 juta. Nah, kalau dia terkena seperti itu, ada surat keterangan tidak mampu, orang tuanya begini-begini. Ada nggak sih kebijaksanaan dari sekolah-sekolah Katolik untuk mengurangi biayanya itu, Bu? Dikurangin ada Pak. Ada ya? Tapi tidak membuatnya jadi 0. Kami kurangin iya. Oh, dan artinya dikuranginya ada nominal misalnya di 50%, sehingga lingkungan mengupayakan yang 50% itu. Ada gitu nggak sih, Bu? Ya, pengurangannya sih bervariasi, tentunya tergantung kondisi anak dan tergantung kondisi orang tua Pak. Ada yang 50% kita potong. Oke. Ya, karena setiap orang beda-beda kan Pak ya. Ada yang cuma dipotong 10% dia udah cukup. Ada yang harus sampai 50 masih berat gitu. Ada Pak. Oke. Nah Bu, satu, Ibu di sekolah Katolik ya Bu? Sorry saya tadi kurang. Di sekolah Santo Yakobus Pak, sekolah milik Yakobus. Bu, menurut pendapat Ibu, banyak sekali perasaan bahwa memang sekolah Katolik itu biayanya mahal-mahal banget ya. Dengan adanya kondisi seperti sekarang, pandemi, orang sekolah juga daring, anak-anak itu perlu kuota, perlu itu gitulah ya. Apakah ada pemikiran-pemikiran bahwa ya memang komponen biaya itu ada yang bisa ditekan gitu, Bu? Boleh tahu nggak perkembangan pemikiran di sekolah-sekolah kita Katolik? Ada Pak, jadi sebenarnya dari awal pandemi aja pada saat anak-anak daring, semua biaya kegiatan sudah kami pangkas. Oh, sudah dipangkas ya? Udah. Bahkan waktu di awal pandemi itu kami secara serentak mengurangi beban SPP sebesar 10% untuk semua anak. Waktu pada saat awal sekali ya, yang pada saat semua kita shock juga gitu ya, bahwa seperti ini kondisinya, kemudian orang tua kan banyak yang panik gitu ya. Nah, jadi pernah sepanjang tahun itu semua kita pangkas 10%. Nah, baru kembali normal seperti ya tidak balik ke semula sih ya, tapi artinya kami balikin 10%-nya lagi setelah di tahun ajaran baru. Jadi kepedulian sekolah sih ada pastinya Pak. Ya, baik Bu. Jadi artinya beban itu ya memang kita dengan PI ini kan yang diharapkan beban itu bisa dibantu oleh lingkungan terutama gitu kan. Tapi ternyata sekolah pun sudah melakukan pengurangan ya Bu ya. Makasih Bu, makasih Bu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Paul. Ini ada pertanyaan juga di chat. Saya rasa kita masih ada waktu ya. Pertanyaannya demikian. Malam saya mau bertanya dari Ibu Heni.
Saya mau bertanya untuk peran gereja dalam bidang pendidikan selain akademik di wilayah paroki kita, apakah ada? Misalnya seperti pendidikan keterampilan khusus menjahit atau bidang khusus yang membantu mereka nantinya dalam mencari penghasilan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Heni, pertanyaan baik ini. Jadi selain wilayah akademik, apakah ada bantuan-bantuan itu seperti tadi, keterampilan dan lain sebagainya? Silakan Pak Ibu. Yuli. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Ya. Jadi kan kalau dari, sebelumnya saya Heni dari Paulus 3. Tadi kan saya dengar dari tadi pembahasan kita itu selalu di bidang pendidikan yang berhubungan dengan akademik. Dan juga bantuan yang diberikan itu kan selalu berupa kayak donasi lah, beasiswa, intinya uang gitu ya. Tapi maksudnya saya tuh ada nggak sih peran gereja dalam bidang pendidikan selain akademik? Karena kan seperti yang tadi Ibu Juliana sempat cerita, bantuan pendidikan itu kan nggak 100% ya. Kadang-kadang kan orang tuanya harus ada swadaya sendiri. Nah kadang-kadang ada orang nggak bisa melanjutkan kuliah, tapi dia mau ngambil keterampilan khusus, dan itu pun butuh biaya gitu kan. Nah maksudnya tuh seperti itu satu. Terus kedua, maksudnya supaya mereka tuh nggak tergantung dari donasi gitu loh. Jadi mereka tuh nantinya tuh bisa punya penghasilan sendiri gitu kan, nggak nunggu dari beasiswa. Sedangkan untuk akademik itu kan tidak bisa membantu mereka dalam persaingan gitu ya nantinya untuk mencari pekerjaan. Karena kan ada anak-anak yang akademiknya pinter, ada yang agak low ya. Nah, tapi kalau misalkan ada pendidikan khusus yang mengasah keterampilan mereka, itu kan akan sangat membantu untuk masa depan mereka gitu. Apakah di paroki kita ada kayak peran untuk itu gitu selain akademik pendidikan sekolah? Demikian, terima kasih. Ya. Rasanya jelas pertanyaannya. Silakan Ibu Triana atau Ibu Juliana. Silakan. Saya komen dikit ya, Bu Heni. Kalau dari kami sih, artinya di Yayasan Santo Yakobus, pendidikan yang kami selenggarakan memang seperti yang Ibu bilang tadi itu adalah pendidikan formal gitu ya. Tapi dalam pendidikan formal itu kami juga sebenarnya memberi keterampilan-keterampilan ke anak-anak dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi misalnya di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler tata boga. Jadi anak-anak tuh belajar masak gitu ya. Dalam pendidikan sekolah, sedangkan maksud saya untuk mengasah keterampilan khusus mereka di masa depan nanti gitu. Jadi mereka tuh nggak tergantung, karena kalau di sekolah ekstrakurikuler itu kan waktunya terbatas ya. Ya dibanding akademik ya, mereka paling cuma seminggu mungkin 1 jam gitu loh. Ya, ini maksudnya berarti pendidikan informalnya kan Bu ya? Iya gitu, maksud saya kalau ada dari Yakobus mungkin ada kayak bikin sekolah khusus komputer atau sekolah untuk yang mesin gitu, yang yang di luar pendidikan formal seperti akademik sekolah gitu loh maksud saya. Ya terus terang sih Bu, kalau dari Yayasan Santo Yakobus sendiri saat ini memang sudah jadi isu di kami gitu bahwa pengen diwujudkan juga, tapi memang ada beberapa regulasi yang harus kami perhatikan gitu kan ya. Jadi kayak izin dan lain-lain, jadi tidak bilang kita mau langsung bisa gitu. Cuman mungkin kalau yang semi-semi yang bisa dilakukan secara manual, mungkin mesti bantu Ibu Yohana nih dari seksi pendidikan paroki, mungkin bisa melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Bu Yohana silakan. Atau mungkin gini, maaf ya, saya potong, boleh saya jawab? Silakan. Ya, Bu Heni, saya kebetulan dari PSE, jadi saya mau jawab. Memang kita PSE dulu pernah mengadakan kegiatan kursus seperti masak, bikin kue ke ibu-ibu yang dimana anak-anaknya pada bimbel. Nah, tapi memang kembali kursus-kursus seperti itu diadakan dengan jumlah umat atau berapa umat pesertanya. Memang nggak selalu Katolik, tapi kalau ada peminatnya berapa banyak, nah itu kita ngadain kursus. Tetapi ada juga anak yang lulus SMA, terus dia mau karena kita mewajibkan ya, jadi kita berharap semua umat itu mendapat pendidikan setinggi mungkin, maksudnya sampai kuliah lah. Nah ada yang ingin sekolah kecantikan. Nah dia memang ingin jadi makeup artist. Nah kita bantu dia ikut kursus. Nah, bersama-sama dengan orang tuanya, kita carikan tempat kursus. Kebetulan waktu itu kita biayakan di Rudi ya, Salon Rudi Hadi Suwarno ya, kalau nggak salah. Nah, itu kita bantu dia untuk belajar makeup artist. Nah, sampai anak ini lulus. Jadi, bantuan itu kembali lagi tergantung anak itu kebutuhan khususnya apa. Nanti kita sama-sama dengan orang tua,
kita carikan tempat kursus, atau memang kita bisa juga kerjasama dengan paroki lain yang rutin suka mengadakan kursus, misalnya perbaikan AC. Nah, waktu itu kita pernah mengadain perbaikan AC, tapi peminatnya misalnya cuma 1 orang, kita sia-sia gitu loh. Jadi mendingan kita gabung dengan paroki lain. Nah, itu yang dilakukan dari sisi PSE. Mungkin itu menjawab pertanyaan Bu Heni. Ya, oke. Berarti maksudnya untuk kayak bantuan itu nggak harus yang kayak sekolah atau kuliah ya, Bu ya? Tidak. Saya berarti. Tidak. Khusus juga dibantu. Kalau memang dia butuhkan. Karena kita berharap setiap anak itu ya nantinya bisa mandiri ya. Itu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Heni. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu mungkin 5 menit ya, Bu. Tadi ada yang tanya Pak Joli, yang ya? tab Galaxy itu ya, yang tab Galaxy Ibu siapa? Iya. Tapi tidak tahu namanya. Iya. Resen ya, ini Pak Paul Resen lagi. Ya, Pak Paul. Pak Paul ada yang mau ini? Ya. Jangan terlalu panjang, tapi coba silakan. Ya, oke. Bu Ambar, jadi kan memang titik tekan dari PI ini untuk bidang pendidikan bagaimana umat di lingkungan digerakkan. Tadi kita tahu juga bahwa sebenarnya di tingkat paroki, di tingkat gereja itu sudah ada kayak seperti di tempat kami ASAK misalnya. Ya kan, Bu? Nah, pertanyaan saya, sejauh mana sih saya berpikir begini, lu ASAK kan sudah jalan. Nah, kita ini bisa nggak berpikir sampai membiayai misalnya apa itu, Bu? Untuk biaya sekolahnya dia beasiswa gitu misalnya. Apakah diharapkan seperti itu menurut Ibu dari poin pertama pertemuan ini? Apakah sampai diharapkan juga umat juga bisa memikirkan untuk beasiswa, atau itu ya itu kan dipegang ASAK, nggak usah diurusin gitu. Menurut Ibu gimana ya? Sehingga kita poin-poin yang kita pilih nanti di dalam kegiatan lingkungan jangan terlalu jauh deh mikirin beasiswa. Ayo hal-hal yang kecil gitu. Ini kan kreativitasnya yang diperlukan gitu. Gimana Bu Ambar? Iya, Pak Paul, terima kasih pertanyaannya. Betul bahwa kita itu tidak seolah-olah tanda kutip bahwa aksi nyata itu harus memberikan beasiswa dan itu tidak seperti itu juga. Tetapi juga sangat tergantung pada kebutuhan lingkungan. Seandainya di lingkungan Pak Paul melihat ada keluarga yang anaknya memang membutuhkan seperti kuota, seperti gadget, ya, laptop, ya itu bisa dilaksanakan secara perlingkungan. Jadi nggak harus ke paroki atau ke yayasan sekolah. Sekali lagi memang tergantung dari kondisi masing-masing lingkungan. Ini tadi kan kita membicarakan ya Pak Paul mengenai lingkungan di paroki Kelapa Gading. Tetapi akan sangat berbeda kalau saya bertanya lebih lanjut mengenai lingkungan Pak Paul Prawila juga. Jadi bisa juga diberikan kepada kebetulan kita punya tetangga atau mungkin dari wilayah yang kebetulan kita kenal. Biasanya dari diskusi lingkungan yang tadi saya sarankan itu, dari diskusi lingkungan itu akan keluar beberapa pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari beberapa umat di lingkungan itu. Memang Pak Paul, peran gereja itu sudah terrealisasi itu di program ASAK ya tadi itu. Ayo sekolah, ayo kuliah. Bahkan ada juga sudah dilaksanakan program ayo kerja. Jadi ada juga itu yang sesudah sekolah pun gereja membantu untuk program ayo kerja. Ya, seperti itu Pak Paul. Jadi disesuaikan dengan lingkungan masing-masing saja. Satu lagi tantangannya Bu, saya lihat di lingkungan kami mungkin juga tidak ini, tapi yang justru membutuhkan itu adalah umat dari agama lain. Nah, di sini tekanannya adalah bagaimana kita membawakan bahwa kasih itu enggak dibatasin oleh ruang agama gitu kan ya. Jadi saya melihat kayaknya itu ya, karena saya ada ikut ini, saya jadi punya gambaran di tempat saya kayaknya malah ada umat muslim yang perlu dibantu. Tapi bagaimana membawakan ini menjadi sebuah perhatian dari lingkungan kami gitu. Apakah ada masukan dari Ibu untuk bisa membawa teman-teman ke arah pemikiran itu? Kadang-kadang kan diputus begini, kita pikirin lingkungan kita dulu deh gitu.
Ya, Pak Paul, kita membantu orang kan tidak melihat agama tertentu yang kita bantu harus Katolik ya. Kalau saya pribadi membantu ya siapa itu yang perlu pantas dibantu, yang pantas untuk dibantu. Kalau kebetulan di lingkungan Pak Paul Prawila, di lingkungan situ ada saudara-saudara kita, anak-anak yang beragama Muslim yang memang perlu bantuan kuota, perlu bantuan untuk membeli gadget. Mungkin sekarang ini bisa dibicarakan di lingkungan Pak Paul, dibicarakan case-nya, masalahnya itu ini. Nah, nanti kalau semua umat memang sudah ada kesepakatan, setuju, memang kita mau membantu, setuju bagi anak yang beragama tidak Katolik ini. Nah, dibicarakan, terus mau sebulan misalnya mau menyisihkan uang berapa kan, kalau umat lingkungan kalau digotong rame-rame kan tidak memberatkan ya Pak Paul. Iya betul, lebih ringan. Kalau kita sendiri waduh berat. Betul. Pandemi lagi, tapi kalau kita gotong bersama di umat lingkungan itu tidak begitu terasa Pak Paul. Betul, tidak begitu terasa ya. Itu Pak Paulus. Baik, Pak Paul Prawira. Iya. Makasih Pak. Mudah-mudahan menjawab disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing ya Pak Paul. Baik, Bu Amber. Ya. Baik, terima kasih Pak Paul, terima kasih Bu Lucy. Ya Pak. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan ini sebelum saya mau pertanyaan penutup mungkin. Sebelum saya mungkin mau bertanya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita ada waktu 2 menit. Mungkin begini. Ibu Triana dan Ibu Juliana, saya menyoroti ini sebenarnya 2 hal. Bahwa gereja kita ini ternyata tidak melulu berbicara tentang hanya umat Katolik ya. Tadi saya mendengar yang belum dielaborasi lebih dalam dari Ibu Triana bahwa ada bimbel ya. Itu di tanah apa namanya? Tanah rendah atau tanah merah di belakang ya. KPG. Ya, dan itu masih proses mulai walaupun masih dalam bentuk benih atau masih bayi seperti itu, tapi sesuatu langkah awal yang baik ya. Tapi mungkin itu perlu juga dielaborasi, kira-kira pasti kan itu butuh tenaga di situ kan Bu ya. Saya nggak tahu apakah itu sampai sejauh mana, itu satu mungkin Ibu bisa bercerita sedikit lagi untuk penutup ini, dan kedua adalah tentang disabilitas ini yang kita mungkin sedang digarap, apakah sudah ada titik terangnya ataukah masih dalam proses atau bagaimana? Silakan Ibu Triana atau Ibu Julian. Ya, terima kasih. saya mungkin yang jawab Pak Joli. Begini, untuk yang bimbel ini memang baru mulai, kita udah menggarap hampir sebulan dan baru mulai, sempat tertunda berapa kali ya karena memang ini COVID, terus kemudian kita melihat juga kondisi di sana di mana anak-anaknya itu tidak pada pakai masker, orang tuanya juga nggak pakai masker, jadi kita was-was. Pas pertama kali pembukaan kita lihat loh kok ini pada batuk-batuk segala gitu nggak masker, jadi memang kita nyiapin masker dan akhirnya kita mulai dari sebulan itu, kalau nggak salah kita baru mulai minggu kemarin kita sudah mulai. Sebagian anak memang setiap kali datang ya kita mau nggak mau harus bagi masker, dan kita ingatkan untuk pakai masker dan lain sebagainya. Jadi baru mulailah, dan guru-gurunya itu kita karena ini daerah yang cukup bisa dibilang agamanya cukup kuat, jadi kita kerjasama dengan beberapa guru Muslim. Jadi juga ada relawan dari kita juga. Jadi kita mix ya. Jadi mereka tahu bahwa kita memang tujuannya benar-benar tulus ingin membantu pendidikan anak-anak mereka. Itu yang kita lakukan di Tanah Rendah, atau kita tepatnya RT 005, RT 006. Di belakang KTG. Nah, mudah-mudahan itu menjawab mengenai bimbel. Terus yang kedua, disabilitas. Memang saat ini kita bantu biaya terapi. Jadi bukan selalu hanya biaya uang sekolah ya. Jadi biaya terapi pun kita bantu. Jadi jadi bisa dibantu untuk semua anak yang disabilitas yang perlu bantuan terapi. Bisa sama prosedurnya sama dengan pengajuan pendidikan formal. Mengajukan form lewat ketua lingkungan, terus nanti kita proses. Itu aja yang bisa kita lakukan.
Ya. Terima kasih. Untuk itu pentingnya peran aktif ketua lingkungan ya, Bu Triana ya. Karena Betul sekali, karena memang kan kita di lingkungan Paroki Kelapa Gading jumlah lingkungannya udah 133 ya, kalau nggak salah. Terus PSE kan nggak mungkin mengenal umatnya satu persatu. Jadi yang paling kenal itu adalah ketua lingkungan. Jadi mau nggak mau setiap proses apapun harus lewat ketua lingkungan. Dan kita juga berharap bukan selalu harus PSE yang bantu, bisa juga umat basis. Jadi kalau memang umat basis di lingkungan itu mampu bantu, ya mungkin di depan mata sendiri kan kalau bisa bantu ya lebih bagus gitu loh. Ini kesempatan juga untuk membantu sesama. Jadi mereka diberi kesempatan dulu, nanti kalau mereka memang tidak ada yang bisa atau yang mampu, mungkin bisa lari ke PSE untuk bantu. Mekanismenya seperti itu. Ya. Pak Joli. Ya, saya mau tanya sama Bu Triana, tadi sehubungan Pak Joli bilang difabel, apakah Bu Triana punya catatan ada berapa banyak di lingkungan Yakobus, di gereja Yakobus yang dibantu masalah difabel? Apakah punya catatan berapa orang gitu? Saat ini yang dibantu 1 orang. Baru 1 ya, Bu? Baru 1. Oke, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Juliana mungkin ada yang mau menambahkan, atau Ibu Lucy atau Ibu Yohana tadi sebelum kita akhiri karena sudah 2 menit lagi menunjukkan waktu pukul 9. Cukup Pak. Cukup ya. Iya, ternyata ya waktunya kurang ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini nampaknya banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang berputar-putar di dalam pikiran kita ya. Kita ingin mengelaborasi tapi sayang waktunya sudah menunjukkan pukul 9, harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu pertemuan malam hari ini, dan diharapkan para ketua lingkungan tadi yang berpartisipasi sudah bisa sedikit banyak sudah mengambil beberapa poin ya. Ini cukup, saya rasa banyak sekali yang bisa kita gali dalam pertemuan malam hari ini, terutama juga dari seksi PSE dan seksi pendidikan ini, dan juga dari Yayasan Yakobus ya. Kita semakin tahu gitu loh aktivitasnya rekan-rekan kerja kita di gereja seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk menutup pertemuan malam hari ini kita akan berdoa penutup. Silakan mungkin Ibu Lucy bisa membantu. Ya. Baik Pak Joli, mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan sosialisasi APP ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk pertemuan pada malam hari ini, sosialisasi APP 2022. Terima kasih Bapa, Engkau hadirkan umat-Mu, terutama para ketua lingkungan, yang nantinya sebagai koordinasi bagi pertemuan di lingkungan-lingkungan Paroki Kelapa Gading ini. Bapa yang begitu mencintai kami juga bersyukur, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh mengaruniakan kepada kami akal budi. Semoga dengan akal budi kami ini, kami dapat bersikap lebih bijaksana, bersikap mampu untuk rela dalam berbagi, dalam mengentaskan anak-anak yang masih membutuhkan bantuan di dalam meneruskan pendidikannya, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Bapa, kami percaya bahwa Engkau mengutus kami sebagai perwujudan karya keselamatan Allah
Dan Engkau mengutus kami sebagai perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Khususnya di lingkungan paroki kami. Terima kasih Bapa. Pertemuan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah kami. Sebentar kami juga akan undur diri, akan beristirahat. Berkati istirahat malam kami. Semoga besok pagi kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat walafiat untuk memulai aktivitas pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, segala hormat dan puji syukur kami haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lucy, Ibu Triana. Terima kasih Ibu Lucy. Terima kasih Pak semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih Ibu Bapak sekalian.